Doa adalah tindakan yang melaluinya setiap umat-umat Tuhan, termasuk saya dan saudara, bisa mengalami perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dengan hidup berdoa, saudara, maka Allah akan melakukan perkara-perkara yang lebih dari apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Apakah saudara rindu mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sudah hidup dalam doa? Dan apakah saudara sudah berdoa dengan benar? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat untuk menolong setiap anak-anak Tuhan konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Channel renungan harian ini dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua, di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik doa yang dijawab oleh Tuhan. Apakah saudara rindu doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan? Dalam 3 seri video ini, saudara, kita akan belajar ciri-ciri doa yang dijawab oleh Tuhan. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
ada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang kita renungkan masih dalam topik doa yang dijawab oleh Tuhan. Doa yang bagaimana yang dijawab oleh Tuhan? Apakah saudara rindu doa saudara dijawab oleh Tuhan? Apakah saudara sudah hidup dalam doa? Dan apakah doa-doa saudara sudah benar di hadapan Tuhan? Dengarkan terus renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini, baik di video pertama, di video kedua ini, dan video ketiga nanti saudara, adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan bagi saudara. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau." Saudara, di sini diceritakan tentang Kornelius, seorang perwira pasukan Italia. Artinya sebenarnya dia bukan orang Israel, bukan bagian dari umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tetapi dia adalah orang yang percaya kepada Allah. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, bahwa dia orang yang hidup dalam doa, itu ada di ayat yang kedua, dan kemudian ayat yang keempat, di mana di ayat kedua dikatakan bahwa dia senantiasa berdoa, dan di ayat yang keempat dikatakan bahwa semua doamu. Artinya Kornelius adalah orang yang hidup dalam doa. Dan kemudian bagaimana sehingga doa-doanya dijawab oleh Tuhan saudara, sehingga pada waktu itu malaikat Tuhan secara khusus datang untuk menemui dia, untuk menyampaikan pesan bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Itu ada di ayat 3 dan 4. Bahwa malaikat Allah datang kepada dia untuk menyampaikan pesan bahwa Tuhan mendengar doanya. Doa-doanya naik di hadirat Allah dan Allah menjawab doanya. Saudara, di video pertama kita sudah belajar ciri pertama doa Kornelius sehingga doanya dijawab oleh Tuhan adalah bahwa Kornelius bukan saja hidup dalam doa kepada Allah, tetapi Kornelius hidup dalam doa yang disertai dengan kehidupan yang benar. Di mana ayat yang kedua dikatakan bahwa ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi apa yang menjadi penyebab sehingga doa-doa Kornelius dijawab oleh Tuhan? Karena doa-doa Kornelius disertai dengan hidup benar. Karena kalau seorang anak Tuhan hidup dalam doa tanpa hidup benar, saudara, maka sebenarnya doanya itu sia-sia. Karena di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1-2 di sana dikatakan bahwa pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan anak-anaknya, tetapi yang membuat Allah tidak mendengar umat-umatnya berdoa dan berseru kepada dia adalah dosa-dosa mereka. Jadi kenapa doa Kornelius menjadi doa yang mujarab?
menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Secara khusus malah malaikat Allah datang untuk menyampaikan pesan kepada dia bahwa doanya dijawab oleh Tuhan. Karena doanya itu disertai dengan hidup benar. Itu sangat terbukti, saudara. Kehidupan Kornelius yang saleh dan hidup benar itu bahkan bisa mempengaruhi keluarganya. Itu bisa kita lihat ayat yang kedua tadi. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Bahkan di ayat yang ketujuh dikatakan bahwa setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya serta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Jadi dari ayat ini, saudara, bahwa dikatakan bahwa sebenarnya banyak orang-orang yang selalu bersama dia, tetapi dipanggilnya 2 orang dari mereka yang adalah hambanya dan 1 orang prajurit, dan dikatakan bahwa mereka juga hidup saleh karena mereka selama ini hidup bersama dengan Kornelius. Ketika Kornelius hidup benar, maka kehidupan orang ini juga dipengaruhi oleh Kornelius. Sehingga mereka pun hidup benar dan saleh. Sehingga tidak heran, saudara, doa Kornelius dicatat dalam firman Tuhan. Dijawab secara khusus oleh Tuhan. Karena Kornelius hidup dalam doa. Dan doanya itu disertai dengan hidup saleh dan hidup benar. Bahkan dia bisa mempengaruhi keluarganya, dia bisa mempengaruhi hamba-hambanya, bahkan prajurit-prajuritnya untuk hidup benar. Jadi ciri pertama, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang disertai dengan hidup benar. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara hidup dalam doa? Mungkin saudara berkata bahwa saudara sudah lama hidup dalam doa, tapi doa-doa saudara tidak dijawab oleh Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saudara hidup benar di hadapan Tuhan? Karena doa tanpa hidup benar, itu kesia-siaan. Karena dosa-dosa kita itu sendirilah yang akan menghalangi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Jadi saudara, yang pertama, ciri doa yang dijawab oleh Tuhan, yang sudah kita belajar di video pertama adalah doa yang disertai dengan hidup benar dan hidup saleh. Mari kita hidup dalam doa, dan biarlah doa kita disertai dengan hidup benar. Hari-hari kita jalani dalam doa dan kehidupan yang benar. Dan yang kedua, saudara, ciri doa Kornelius, doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita melihat kembali, saudara, ayat yang kedua, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, ia memberi sedekah kepada umat Yahudi. Bukan saja dia hidup benar, bukan saja dia hidup saleh dan mempengaruhi orang-orang lain, keluarganya, dan orang-orang yang tinggal dengan dia dengan hidup benar dan hidup saleh. Kornelius juga adalah seorang yang bermurah hati, seorang yang banyak memberi sedekah kepada umat-umat Israel. Dia adalah orang yang suka memberi. Dia adalah orang yang suka berkorban. Bahkan saudara, di ayat yang keempat tadi dikatakan, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah. Doa Kornelius disejajarkan dengan sedekah yang dia beri. Yang di ayat yang kedua tadi dikatakan ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi. Jadi dia bukan hanya hidup dalam doa, tapi dia adalah orang yang suka memberi. Orang yang rindu menjadi berkat. Jadi kenapa doanya dijawab oleh Tuhan? Karena doanya itu disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa Allah secara khusus menjawab doanya? Karena dia bukan sekedar hidup dalam doa, tapi doa-doanya itu disertai kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah hari ini kita hidup dalam doa? Dan kalau hari ini kita hidup dalam doa, pertanyaannya berikutnya. Apakah doa-doa kita itu disertai kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Karena seringkali juga banyak anak-anak Tuhan yang doa-doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan. Karena doa mereka tidak disertai kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sudah hidup dalam doa, dan doa-doa kita itu disertai kerinduan untuk menjadi berkat?
Karena seringkali saudara, doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena doa-doa kita itu bukan disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Tetapi doa-doa kita itu disertai dengan keegoisan. Untuk kesenangan dan kepuasan hidup kita sendiri. Nah, kita lihat satu ayat di dalam Yakobus pasal yang keempat. Di sana dikatakan saudara, ayat yang kedua dan ketiga. Saya akan bacakan bagi saudara. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu selanjutnya ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi di sini saudara, umat-umat Tuhan ditegur bahwa mereka tidak menerima apa yang mereka rindukan. Kenapa? Karena mereka tidak berdoa. Dan kemudian mereka sudah berdoa juga mungkin, namun mereka juga tidak menerima apa yang mereka doakan karena mereka salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Karena apa yang mereka minta dalam doa-doa mereka itu hendak mereka habiskan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi jelas di sini saudara, bahwa yang membuat doa-doa anak-anak Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan. Karena hal-hal yang diminta dalam doa itu hanya untuk kepuasan keegoisan pribadi. Nah, sedangkan berbeda dengan Cornelius. Kenapa doanya dijawab oleh Tuhan secara khusus, saudara? Karena Cornelius hidup dalam doa dan juga disertai kerinduan untuk menjadi berkat. Karena dia orang yang rindu untuk bersedekah, orang yang rindu untuk berkorban, orang yang rindu untuk memberi. Dia banyak memberi sedekah kepada umat-umat Yahudi. Hari ini lihat ke dalam diri kita, saudara. Apakah kita sudah hidup dalam doa? Dan kalau kita sudah hidup dalam doa dan kemudian kita tidak mengalami jawaban doa dalam kehidupan kita, hal berikutnya yang perlu kita koreksi adalah, apakah hal-hal yang kita minta dalam doa-doa kita itu disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat? Ataukah hal-hal yang kita minta dalam doa itu hanya untuk egois pribadi? Cornelius doanya dijawab oleh Tuhan karena doa-doa itu disertai kerinduan untuk menjadi berkat. Dan bukan hanya kerinduan, bahkan saudara, terbukti dia memberi banyak sedekah. Saya percaya saudara, sebagai anak Tuhan, jika kita punya kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Saya teringat saudara, waktu saya perintisan dulu, seringkali saya berdoa, Tuhan, saya rindu untuk berbuat, berkati saya. Dan kemudian seiring berjalannya waktu saudara, saya melihat doa-doa itu dijawab oleh Tuhan satu demi satu. Dan saya melihat bahwa doa-doa yang dijawab oleh Tuhan itu akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan yang saya rintis akhirnya menjadi berkat bagi banyak masyarakat. Dan itu merupakan kerinduan dan doa yang sudah dinaikkan dari awal pelayanan ini dirintis, saudara. Sekali lagi, saya percaya, saudara, orang-orang yang menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan, yang disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat, saya percaya Tuhan akan menjawab doa-doa itu. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, saudara, apakah saudara menjalani kehidupan saudara dengan kerinduan menjadi berkat? Apakah saudara menjalani kehidupan saudara dengan kerinduan bahwa melalui kehidupan saudara orang lain diberkati? Kalau kehidupan yang seperti itu yang saudara jalani dalam kehidupan saudara, maka doa-doa saudara juga akan dijawab oleh Tuhan. Karena semakin saudara akan menjadi berkat kepada orang lain, semakin Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Karena tujuan Tuhan bagi setiap anak-anaknya adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Ketika kita hidup menjadi berkat bagi orang lain, maka Tuhan akan memberkati kita dengan menjawab doa-doa kita. Jadi kenapa saudara, malaikat Tuhan datang secara khusus kepada Kornelius untuk menyatakan bahwa doanya didengar oleh Tuhan. Doanya naik di hadirat Tuhan. Karena dia hidup dalam doa. Dan dia menyertakan doa-doanya itu dengan kerinduan menjadi berkat. Dia buktikan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Dia memberi banyak sedekah kepada umat-umat Yahudi. Kalau saat ini saudara rindu menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saat ini saudara rindu menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Saya percaya doa-doa saudara juga akan dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau saya rindu, saudara rindu doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari kita hidup dalam doa saudara. Dan mari kita sertai doa-doa kita dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan jika kita hidup menjadi berkat, maka Allah juga akan terus menjawab doa kita. Karena dia rindu hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di akhir video ini, saya mau menyimpulkan video pertama dan kedua. Bagaimana sehingga doa-doa Kornelius dijawab oleh Tuhan, saudara. Karena doa Kornelius itu disertai dengan cara hidup benar. Dia bukan hanya hidup dalam doa, tetapi dia juga hidup saleh dan benar. Dan doa orang yang benar, kata firman Tuhan. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ketika kita hidup dalam doa, dan kita hidup dalam kebenaran, maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan yang kedua yang sudah kita belajar di video kedua ini, saudara. Doa Kornelius juga disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Sehingga doanya dijawab oleh Tuhan. Jadi mari hidup dalam doa dan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam doa, hidup dalam kerinduan untuk menjadi berkat. Maka dengan demikian, doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita. Saya percaya, saudara akan mengalami jawaban dalam doa-doa saudara. Apapun yang mungkin saat ini sudah lama saudara pergumulkan, dengar saudara. Kalau saudara hidup tetap dalam doa dan kebenaran, saudara hidup tetap dalam doa dan kerinduan untuk menjadi berkat, maka doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan menjawab Kornelius. Alami jawaban Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Di video kedua ini kami kembali sudah belajar. Doa seperti apa yang dinaikkan oleh Kornelius dalam kehidupannya sehingga doanya dijawab oleh Tuhan. Doa yang disertai dengan kerinduan untuk menjadi berkat. Itu sebabnya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga rindu menjalani kehidupan kami dalam doa dan kerinduan untuk menjadi berkat. Karena kami rindu Tuhan menjawab doa-doa kami. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.